Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi nih di channel Ayumi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, agar kita semua bisa belajar bersama lagi. Oke, materi yang akan kita bahas hari ini adalah proses terbentuknya benua dan samudra. Kalian semua pasti udah pada penasaran kan? Yuk daripada bertanya-tanya, langsung aja kita simak materinya. Teori pembentukan benua sudah ada sejak zaman dahulu loh. Bahkan, para ilmuwan mengkaji dan juga melakukan penelitian mengenai terbentuknya benua dan juga samudra. Seorang ilmuwan yang meneliti mengenai sejarah bumi ini adalah Alfred Wegener. Beliau mengungkapkan teori pembentukan benua. Mengenai proses terbentuknya benua, kita akan berpedoman pada teori dari Alfred Wegener ya. Teori Wegener ini disebut juga dengan teori pergeseran benua. Menurut teori ini, proses terbentuknya benua adalah sebagai berikut. Pertama, sekitar kurang lebih 300 juta tahun yang lalu, di bumi ini hanya ada satu daratan yang sangat besar yang disebut dengan benua Pangaea. Kedua, seiring berjalannya waktu, oleh karena gerak lempeng bumi dan faktor-faktor lain, benua Pangaea terpecah menjadi dua yang dinamakan Laurasia di bagian utara dan Gondwana di bagian selatan. Proses terpecahnya benua ini terjadi sekitar 135 juta tahun yang lalu. Wah, sudah lama banget ya. Ketiga, kemudian benua Laurasia terus bergerak ke arah utara menjauhi Gondwana dan sekarang menjadi benua Amerika Utara. Sementara benua Gondwana terpecah menjadi beberapa benua, antara lain bagian barat terus bergeser ke arah barat membentuk Amerika Selatan. Bagian timur terus bergeser ke arah timur membentuk benua Afrika. Bagian kecil yang ada di timur terus bergeser ke arah timur membentuk India. Satu bagian lagi terpecah menjadi dua, yang satu terus bergerak ke timur laut dan yang satu lagi terus bergerak ke arah selatan. 4. Kemudian benua-benua ini masih tetap bergerak dan Amerika Utara bergabung menjadi satu dengan Amerika Selatan. 5. Bagian Eurasia membentuk benua Eropa dan juga Asia. Wah, akhirnya baru ngerti nih benua Eurasia. 6. Sementara pecahan yang bergerak ke arah selatan tadi terus saja ke arah selatan membentuk benua Antartika. Lalu pecahannya yang mengarah ke timur laut membentuk benua Australia. Jadi, perpecahan dan pergeseran benua ini menandakan bahwa setiap waktu benua dan daratan yang kita tempati ini bergerak meskipun kita tidak merasakannya secara langsung ya. Hingga saat ini pun benua dan daratan kita ini terus bergerak. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa suatu hari salah satu benua akan bergabung kembali dengan benua lainnya. Setelah mengetahui sejarah pembentukan benua, lalu bagaimana dengan samudranya ya? Pada dasarnya, proses pembentukan samudra tidak bisa terlepas dari bentuk permukaan bumi yang berupa cekungan. Cekungan yang sangat luas di permukaan bumi akan terisi air hingga membentuk samudra ataupun laut. Lalu, mengapa air laut atau samudra itu rasanya asin? Rasa asin air laut atau samudra diperoleh dari air hujan yang mengalir dari daratan menuju ke laut. Air tersebut sebagian besar membawa material-material kimia, terutama natrium klorida atau NaCl. Oleh karena di samudra banyak gelombang, maka natrium klorida ini akan diaduk oleh arus dan menjadikan air samudra terasa asin. Samudra pada awalnya hanya ada satu, mengingat daratan juga hanya ada satu. Namun seiring memecahnya daratan, maka samudra pun juga dipecah menjadi 5 macam, yaitu Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Atlantik, Samudra Antartika, dan Samudra Arktik. Luas perairan atau samudra di bumi jauh lebih luas daripada daratannya, yakni mencapai 71%. Sedangkan daratannya hanya 29% saja. Nah, itulah kiranya beberapa penjelasan mengenai proses terbentuknya daratan dan juga samudra di bumi.
Pembagian benua di dunia. Pertama, benua Afrika. Benua Afrika memiliki luas wilayah 30,37 juta kilometer persegi, dengan jumlah penduduk kedua terbanyak setelah Asia, sebanyak 1,216 miliar, yang tersebar di 54 negara. Benua ini merupakan tempat bagi 1/7 dari populasi manusia di dunia. Kedua, benua Amerika memiliki luas 42,55 juta kilometer persegi, adalah sebuah benua di dunia yang merujuk pada sebuah daratan di antara Samudra Pasifik dan juga Samudra Atlantik. Ketiga, benua Antartika memiliki luas wilayah 14,2 juta kilometer persegi, merupakan benua yang meliputi kutub selatan bumi, yang merupakan tempat terdingin di muka bumi ini. Sebagian besar tertutupi oleh es sepanjang tahun. Keempat, benua Asia. Asia merupakan benua terbesar dan berpopulasi terpadat di dunia dengan luas 44,58 juta kilometer persegi yang meliputi 50 negara yang tersebar dari daratan luas Asia Kecil, Timur Tengah hingga Samudra Pasifik. Sekitar 60% populasi dunia tinggal di Asia. Benua Asia dan Eropa merupakan benua yang terhubung lewat darat, dan keduanya membentuk suatu benua raksasa yang disebut sebagai Eurasia. Kelima, benua Eropa. Benua Eropa memiliki luas wilayah 10,18 juta kilometer persegi, adalah sebuah semenanjung atau anak benua. Pemisahnya sebagai benua lebih dikarenakan oleh perbedaan budaya. Batasnya di utara adalah Samudra Arktik, di barat adalah Samudra Atlantik, dan di selatan dibatasi oleh Laut Tengah. Batas timurnya masih belum jelas karena pemisahan benua ini sendiri diawali oleh faktor kebudayaan. Batas yang sering dipakai sebagai batas dari benua Eropa dan Asia adalah pegunungan Ural dan Laut Kaspia. Benua ini adalah benua terkecil kedua setelah Australia. Keenam, benua Australia. Australia adalah sebuah negara di belahan bumi selatan yang juga menjadi benua terkecil di dunia. Wilayahnya mencakup seluruh benua Australia dan beberapa pulau di sekitar Samudra Hindia Selatan dan Samudra Pasifik. Luas wilayah dari benua Australia adalah 7,692 juta kilometer persegi. Negara tetangga dari Australia di sebelah utara adalah Indonesia, Timur Leste, dan Papua Nugini. Di sebelah timur laut bertetangga dengan Pulau Salomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru. Sementara di tenggara bertetangga dengan Selandia Baru. Pembagian samudra di dunia. Pertama, Samudra Pasifik. Samudra Pasifik adalah samudra yang terluas di bumi. Luasnya sekitar 166 juta kilometer persegi. 1/3 dari permukaan bumi adalah Samudra Pasifik. Panjangnya mencapai 15.000 km. Di Samudra Pasifik terdapat Palung Mariana, yang merupakan laut terdalam, dengan kedalaman 11.000 meter. Lebih tinggi dari Gunung Everest dengan ketinggian 8.848 meter. Kedua, Samudra Atlantik. Samudra Atlantik adalah samudra terbesar kedua di dunia. Luasnya sekitar 82.443.000 km persegi atau 1/6 dari luas permukaan bumi. Samudra Atlantik merupakan samudra yang termuda dari samudra lainnya. Samudra ini terbentuk 200 juta tahun yang lalu ketika benua raksasa Pangea terpecah menjadi beberapa benua. Samudra Atlantik membentang dari utara hingga selatan bumi, letaknya di antara benua Amerika, benua Eropa, dan benua Afrika. Ketiga, Samudra Hindia. Samudra Hindia adalah samudra terbesar ketiga di dunia. Luasnya sekitar 73,6 juta kilometer persegi atau 20% dari total luas samudra di bumi. Samudra Hindia membentang dari timur Afrika, selatan Asia, barat Australia, hingga utara kutub selatan. Letaknya yang di sekitar garis khatulistiwa
membuat suhu Samudra Hindia hangat. Keempat, Samudra Antartika. Samudra Antartika juga dikenal dengan Samudra Selatan. Samudra ini mengelilingi kutub selatan. Berdasarkan letaknya, samudra ini mengambil bagian selatan 3 samudra lain, yakni Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Hindia. Suhunya sangat dingin dan mengelilingi daratan kutub selatan yang terdiri dari es. Kelima, Samudra Arktik. Samudra Arktik adalah samudra yang terletak di kutub utara. Samudra Arktik adalah samudra yang terkecil di dunia dengan luas 14.090.000 km persegi. Daratan yang mengelilingi Samudra Arktik adalah Rusia, Kanada, Greenland, Islandia, Norwegia, dan Alaska. Sedangkan daratan kutub utara terletak di tengah-tengah dari Samudra Arktik. Nah, udah pada ngerti kan materi hari ini? Akhirnya kita bisa tahu nih proses pembentukan benua dan samudra serta pembagiannya. Sampai jumpa lagi ya di materi selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian ya. Bye-bye.